Shalom, mari kita lihat dari kitab Mazmur pasal 40. Mazmur 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saja. Judulnya Syukur dan Doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dikatakan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita berhenti sampai sini dulu. Mazmur Daud ini mengatakan bahwa dia sangat menanti-nantikan Tuhan. Di tengah-tengah keadaannya yang begitu terpuruk, dia menggambarkan keadaannya sebagai seorang yang ada di lubang kebinasaan. Bukan ditulis sedang menuju kebinasaan, tetapi dari lubang. Berarti itu sempit, berarti sudah dia tidak bisa kemana-mana. Lubang, dan lubangnya lubang kebinasaan lagi. Berarti sudah kepepet, sangat kepepet. Tetapi pemazmur ini mengatakan dalam keadaan seperti itu, dia berseru kepada Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, dikatakan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan ini juga yang dialami oleh pemazmur. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Kalau di sini dikatakan bahwa pemazmur itu ada di dalam lubang kebinasaan, ada di lumpur rawa, dikatakan. Berarti lumpur rawa itu berarti bahwa di mana dia berdiri, semakin lama dia akan semakin tersedot ke bawah. Ya, dia semakin tersedot, dia tidak akan naik. Dia akan semakin terpuruk, dia tersedot ke bawah. Tetapi luar biasanya dikatakan, ketika dia menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan minta tolongnya, dan Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu, dikatakan. Bukan hanya menarik keluar dari lumpur, bukan hanya menarik keluar dari lubang kebinasaan, tetapi apa yang dilakukan Tuhan jauh melampaui apa yang diinginkan, diharapkan oleh pemazmur. Dia bukan hanya menarik dan setelah ada di tempat yang lapang dia letakkan. Oh tidak. Ternyata dia tarik jauh lebih tinggi, dikatakan, dan diletakkan di atas bukit batu.
bahwa ketika kita minta tolong kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan memberi atau menjawab seruan kita dengan hal-hal yang melampaui apa yang kita harapkan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, dikatakan. Kitab Yesaya pun mengatakan, ini ayat yang sangat terkenal. Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Lihat di sini. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat yang ke-30 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kita bisa bayangkan bahwa orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sekuat-kuatnya orang muda, ini kan berbicara tentang kekuatan yang penuh. Orang-orang muda pun menjadi lelah dan lesu, dikatakan. Padahal ini berbicara tentang kekuatan puncak. Tetapi itu pun tidak bisa diandalkan. Mereka juga menjadi lesu. Teruna-teruna, ini berbicara tentang remaja yang tidak ada capeknya biasanya kan. Kesana kemari tidak capek. Ya, saya bicara teruna zaman saya, ya, yang masih main selodor, ya, main kasti. Kalau sekarang walaupun teruna, paling juga hanya jempolnya 2 yang sehat. Ya, selebihnya pernafasannya tidak bisa diharapkan. Ya. Tetapi ini berbicara tentang orang yang aktif. Teruna-teruna pun ternyata bisa jatuh tersandung. Ya. Ayat 29 mengatakan bahwa hanya Tuhan yang mampu memberi kekuatan. Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat, atau terjemahan lain mengatakan menambah kekuatan kepada yang tidak berdaya. Hanya Tuhan. Sidang jemaat. Di dalam kitab Mazmur 40 tadi, dikatakan bahwa jangan mengandalkan orang-orang yang sombong. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bahwa orang-orang kaya, awas jangan tinggi hati, jangan berharap pada yang tidak tentu. Orang yang kaya gampang. Tidak semua orang kaya sombong ya. Tetapi untuk menjadi sombong itu lebih gampang. Dan di sini juga dikatakan bahwa jangan berharap pada orang-orang sombong, dikatakan. Karena mereka tidak bisa memberi kekuatan kepada kita ketika kita lelah. Mereka hanya bisa bekerja sama memperhatikan kita ketika kita tidak lelah. Perhatikan ini. Ketika kita tidak lelah. Sesama kita, bahkan bersama pengusaha biasanya, bisa saling bekerja sama ketika mereka sama-sama kuat. Coba yang satu bangkrut. Ketika mereka datang kepada temannya ini, 1 kali mungkin bisa diterima. 2 kali, ya dengan waktu terbatas. 3 kalinya dan seterusnya mungkin katakan, tidak ada. Tetapi ketika Tuhan, kalau kita datang pada Tuhan, justru dalam kelelahan, Tuhan menambahkan kekuatan baru. Justru ketika terpuruk, Tuhan angkat kita. Itu luar biasanya. Ya. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh harus mengenal Tuhan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ingat, hanya iman
yang akan membuat kita tidak kecewa. Hanya iman kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Saya paling suka ayat 31 yang mengatakan bahwa lihat, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka semuanya bergerak. Mereka tidak ada di satu tempat. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, mungkin tidak terlalu cepat. Hanya berjalan. Tetapi yang penting kan tidak ada di satu tempat. Mereka terus melangkah, terus melangkah. Ya. Tetapi ada yang lebih cepat lagi. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bisa berlari dan tidak menjadi lesu. Gerakannya lebih cepat lagi. Tetapi kedua-duanya itu sama-sama bergerak. Sama-sama bergerak. Sama dengan hamba yang diberi kepercayaan talenta. Bahwa ada yang menghasilkan dari 2 menjadi 4. Dari 5, ya ini menggambarkan yang berlari, 5 menjadi 10. Tetapi ada yang diberi 1, itu hanya diam di tempat, ditaruh, ya sudah di sana. Tetapi saya percaya bahwa ini saatnya kita bukan hanya puas dengan berjalan atau berlari. Ini saatnya Tuhan membawa kita naik dengan kekuatan sayap dari Raja Wali. Ini saatnya. Bukan hanya berjalan, bukan hanya berlari, gereja Tuhan. Dengarkan ini bahwa Tuhan akan memberikan sayap Raja Wali. Sehingga kita bisa terbang. Kita bisa terbang. Dan kalau sudah berbicara terbang, ini akan seperti firman yang disampaikan minggu lalu. Keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Bayangkan dari lumpur rawa, dari lubang kebinasaan, tiba-tiba ada di puncak gunung. Itu seperti orang yang bermimpi. Tetapi ingat semuanya ini diawali dengan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ya, ini berbicara tentang berdoa, tentang berseru siang dan malam. Tetapi menanti-nantikan Tuhan, itu juga berarti roh kita selalu siaga. Apapun aktivitas kita, roh kita selalu siaga. Roh kita selalu terhubung dengan Tuhan. Apapun aktivitas kita. Apapun aktivitas kita, roh kita selalu siaga dan terhubung dengan Tuhan. Kembali kepada pembacaan kita Mazmur pasal yang ke-40. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, ayat kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang sombong, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau sombong, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan, suka membual. Ya, sudah tenang. Kalau pokoknya kamu baik dengan saya pasti tolong. Ya kan? Itu kebohongan. Karena ketika engkau terpuruk, sudahlah, yang namanya manusia seringkali mereka tidak bisa diharapkan ketika kita terpuruk. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan. Oleh karena itu pemazmur katakan, aku sangat menantikan Tuhan. Kapan? Ketika dia ada di lubang kebinasaan. Kapan? Ketika dia ada di dalam lumpur rawa. Ketika dia terus menantikan Tuhan. Terus, kata sangat. Berarti dia terus mendesak Tuhan. Terus mendesak. Sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan
Dia melihat Tuhan menjenguk kepadaku. Dan ketika Tuhan menjenguk, dia mendengar teriakku minta tolong. Dia mendengar teriakku minta tolong. Jangan berkata pada saya ketika kita dalam keadaan terpuruk dan kita minta tolong kepada Tuhan dan kemudian Tuhan katakan, jawaban Tuhan ada 3. Jangan, ya, jangan. Ya. Tuhan pasti menolong. Ya. Jangan katakan itu memang kehendak Tuhan kita terus terpuruk. Ya. Supaya kita rendah hati. Oh tidak. Tidak. Kita punya anak yang nakal pun. Sekalipun dia tidak nurut. Tidak mungkin kita hajar sampai kakinya patah. Tidak mungkin. Ya. Tidak ada seorang bapak yang akan tega melihat anaknya terus terpuruk. Sebisa-bisanya dia pasti tolong. Ya. Seorang bapak, dia akan terus menolong. Gagal, dia akan tolong lagi. Gagal, dia akan tolong lagi. Sekalipun bapak itu katakan, ingat loh ya, sungguh-sungguh, ini sudah terakhir. Percayalah kalau dia memang punya hati bapak. Walaupun sudah katakan ini yang terakhir. Ketika anaknya terpuruk lagi, dia selalu siap untuk menolong. Itu bapak. Itu Tuhan kita. Ya. Kalau sampai seorang bapak, kalau mau ditambahkan Anda katakan seorang ibu juga. Kalau tega membiarkan anaknya terpuruk, berarti dia tidak punya hati. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Namanya orang tua kepada anak. Dia akan selalu siap untuk menolong. Dan inilah Tuhan kita yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Bahwa dia selalu siap untuk menolong kita dan mengangkat kita. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Kalau Anda mau supaya kita lebih mudah mengerti, saya mau katakan begini. Ketika aku masuk ke dalam lubang kebinasaan, aku berseru pada Tuhan dan Tuhan menolong. Kemudian aku melangkah lagi. Aku jatuh ke dalam lumpur rawa. Tetapi tidak ada lagi bagiku. Dan dia mengangkat aku lagi. Anda bisa tambahkan pengalaman apapun juga. Dia selalu ada untuk menolong kita. Dan sekarang, ia menetapkan langkahku. Dia membimbing kita sekarang. Dia menetapkan langkahku. Dan setelah pengalaman demi pengalaman itu, ayat 4 mengatakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Memuji apa? Karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah diangkat dari lubang kebinasaan, diangkat dari lumpur rawa, ketika kita sudah ada di atas bukit, maka Tuhan memenuhkan mulut kita dengan nyanyian baru. Kenapa disebut nyanyian baru? Ini bukan nyanyian ciptaan ya orang lain. Ini nyanyian berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan. Bukan ciptaan pemusik rohani yang dijual CD-nya, tetapi ini berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan. Mungkin bagi orang lain tidak enak kedengarannya. Tetapi saya mau katakan, dalam lagu yang tidak enak itu, ada kuasa pengurapan yang menyertainya, yang akan bikin orang merinding.
Itulah yang disebut nyanyian baru. Ketika kita disembuhkan Tuhan dari penyakit yang tidak tersembuhkan. Dan mulut kita secara otomatis menyampaikan pujian kepada Tuhan. Apakah itu hanya sekedar teriakan? Apakah itu ada nadanya? Tetapi yang pasti bahwa itu akan membuat orang merinding. Kenapa? Ketika ucapan berdasarkan pengalaman itu, ketika pujian berdasarkan pengalaman itu keluar, maka pengurapan Tuhan juga menyertainya. Itu yang membuat dikatakan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Tanpa pengurapan, tidak ada orang yang akan percaya kepada Tuhan. Tidak ada. Anda harus mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan itu hanya akan engkau dapatkan ketika pengurapan Tuhan turun atas dirimu. Dan setelah itu, Anda juga akan melepaskan pengurapan itu kepada orang lain. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Bukan sekedar hanya menciptakan musik, lagu yang enak didengar. Bukan. Tetapi berdasarkan pengalaman. Sidang jemaat. Kita sekarang sukar mendengarkan lagu yang berbunyi, kerja buat Tuhan selalu manisi. Yang kita dengarkan berkat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mereka tidak pernah punya pengalaman ketika terpuruk dan kemudian mereka menjerit pada Tuhan. Mereka sudah punya uang. Mereka ikut pendidikan musik. Mereka membeli alat-alat musik yang canggih. Mereka punya uang semuanya. Dan mereka juga menciptakan untuk mendapatkan uang. Tetapi orang yang kerja buat Tuhan, yang punya pengalaman dengan Tuhan, mungkin sederhana kata-katanya. Sangat sederhana. Mungkin kalau dibuat CD tidak laku, mungkin. Tetapi ketika itu dinyanyikan, itu menjamah hati orang yang mendengarnya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Menjadi takut. Menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pujian. Lihat di sini. Tuhan yang memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Dikatakan. Oleh karena itu ketika kita menanti-nantikan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, boleh nyanyi lagu yang ada di CD, tidak salah. Tetapi saya mau kita juga belajar, mulailah bermazmur. Dengan suara kita sendiri, dengan nada kita sendiri, apa yang Tuhan selipkan di alam roh kita ini, ucapkan itu. Ucapkan itu akan membangun manusia roh kita. Itu akan mendatangkan pengurapan atas hidup kita. Itu akan mengalirkan pengurapan dari dalam kita. Itu akan mempengaruhi kamar kita. Itu akan mempengaruhi rumah kita. Sehingga tidak ada kekuatan roh jahat apapun bisa masuk ke dalam rumah kita. Tidak ada roh santet apapun bisa masuk ke dalam rumah kita. Hanya malaikat yang bisa masuk. Hanya roh Tuhan yang akan terus berkarya di rumah kita. Mulai nyanyikan nyanyian baru berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan,
yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sidang jemaat, ada pilihan bagi kita. Apakah kita mau mengandalkan orang-orang yang angkuh atau orang yang suka berbohong, yang memberikan janji-janji manis tetapi tidak bisa menepatinya? Atau kita akan menaruh kepercayaan kita pada Tuhan? Tuhan tidak pernah paksa. Bahkan ketika hari ibadah seperti sekarang pun, tidak pernah kan kita Tuhan katakan, Tuhan buat kita, ya, kita tidak mau ke gereja, kita mau mengerjakan yang lain, kemudian Tuhan paksa kaki kita satu persatu. Harus ke Trunojoyo, Gang 1, nomor 9. Tidak pernah kan? Kita harus memilih. Di sini pun engkau akan menaruh kepercayaan pada Tuhan atau kepada orang yang angkuh. Tuhan tidak akan paksa kita. Tetapi Tuhan berikan kalimatnya, berbahagialah, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya itu saja. Kalau tidak mau percaya, ya tidak masalah. Tidak masalah. Jangan seperti keyakinan seseorang yang mengatakan, kami takut Tuhan, tidak ada yang menyembahmu lagi. Tuhan tidak pernah bingung. Ya, Tuhan tidak pernah bingung. Kita kok yang butuh Tuhan. Ya, kita yang butuh Tuhan. Ayat 6 sangat luar biasa ini. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyak dikatakan. Berarti kalau banyak yang Tuhan lakukan, seharusnya gampang loh bersaksi. Seharusnya kita ini untuk menceritakan mudah. Ya. Kan tidak perlu menghafal kan. Ini yang kita alami. Misalnya tadi makan ayam goreng, kok enak, renyah. Kan tidak perlu ya. Kata, yuk aku mau bersaksi. Tadi pagi, apa ya yang nyampaikannya ya? Ayam goreng itu, apa? Tidak mungkin. Berdasarkan pengalaman, itu mudah. Ayam goreng yang saya makan tadi, ya, kaki tanpa sengaja ngangkat sendiri satu, nah kan, ya kan, mudah untuk mengekspresikan, mudah juga. Kenapa? Karena itu pengalaman. Kalau hafalan, sukar. Hafalan sukar. Kadang setengah jalan lupa lagi. Iya kan? Kadang istri saya pun kadang, mau ngambil masuk kamar. Apa ya? Yang mau diambil, lupa juga. Istri saya pede lagi, pede. Karena punya suami nabi sampai kamar lupa, dia tanya ke saya mau ambil apa tadi ya? Masa harus doa puasa saya dulu? Berdasarkan pengalaman. Tidak usah minder Pak. Kita yang agak muda aja seperti itu kadang. Untungnya saya tidak cari kacamata masih. Yang saya pakai. Tidak masih. Tapi kalau masuk kamar mau ambil sesuatu sampai kamar lupa. Beberapa kali. Ya, mungkin kebanyakan pakai masker. Oksigen tidak sampai ke otak. Ya. Di sini dikatakan banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyak. Kita punya pengalaman disembuhkan. Kita punya pengalaman ketika kepepet tidak ada uang. Tiba-tiba ada yang ngasih. Ya. Ingat bakso di satu tempat kok enak. Tiba-tiba teman datang. Yuk makan bakso. Ayo, iya kan. Banyak yang Tuhan lakukan dikatakan. Banyak. Berarti banyak yang bisa kita saksikan. Kalau Tuhan banyak yang Tuhan lakukan atas hidup kita,
seharusnya juga manusia roh kita selalu bergairah. Kalau Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu kepada kita, wajar gairah manusia roh kita tidak ada. Wajar. Tetapi di sini dikatakan banyak. Banyak. Tapi saya tidak pernah sadar kalau Tuhan banyak yang sudah dilakukan untuk saya. Wah, itu namanya kurang ajar. Ya kan? Tuhan sudah banyak melakukan, tetapi kita tidak sadar bahwa Tuhan pernah melakukan. Itu kan kurang ajar. Masa perlu dibawa ke ruang hampa udara? Ya kan? Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib. Banyak yang Tuhan lakukan. Banyak. Perbuatanmu yang ajaib berarti ini bukan hanya sekedar berkat, bukan hanya sekedar kesembuhan. Saya istilahkan ini mujizat. Sampai dalam level mujizat. Karena di sini dikatakan perbuatanmu yang ajaib. Ya. Dan maksudmu untuk kami, rencana Tuhan, banyak. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan dengan mujizatnya pada kita, itu sudah banyak. Tetapi masih ada maksud atau rencana Tuhan lagi. Rencana mujizat, rencana kesembuhan, rencana pertolongan, rencana pemulihan, masih banyak. Masih banyak. Sebanyak apapun engkau mengalami mujizat pertolongan Tuhan, saya mau katakan, masih banyak yang akan kita alami, yang Tuhan sudah rencanakan. Masih banyak. Dan kita harus bersaksi. Jangan sampai kita langsung masuk ke dalam level, kita maju ke depan. Saya mau bersaksi. Tetapi terlalu banyak apa yang Tuhan lakukan. Saya tidak bisa memulai. Terpujilah Tuhan, duduk. Jangan. Ya. Setiap pertolongan Tuhan, setiap mujizat Tuhan, kita harus ingat, harus ucapkan syukur, karena itu akan membawa kita kepada pertolongan Tuhan yang lain, mujizat Tuhan yang lain. Banyak yang telah engkau lakukan Tuhan, termasuk perbuatan yang ajaib, dan masih banyak lagi maksud atau rencana Tuhan untuk melakukan keajaiban lagi. Tujuannya apa? Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Kasihan kalau ada gereja yang tidak percaya mujizat, tidak percaya kesembuhan, tidak percaya perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kenapa? Karena di sini dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Bahwa semakin kita mengalami mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan, maka kita semakin menyadari akan kebesaran Tuhan. Kalau hanya Tuhan yang tidak bisa melakukan mujizat, tidak usah nyembah Tuhan yang seperti itu. Kita pun juga tidak bisa lakukan mujizat, iya kan? Sama berarti. Tetapi apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu Tuhan akan kerjakan bagi kita. Supaya kita menyadari akan kebesaran Tuhan, kelebihan Tuhan dibandingkan kita. Itu tujuannya. Semakin kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, maka kita akan semakin menyadari kebesaran Tuhan kita. Sampai dalam level kita akan mengatakan,
Tuhanku tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan, semua agama sama, kita menyembah Tuhan yang sama. Tidak. Sudahlah. Tetapi tugas kita adalah menghormati keyakinan orang. Tidak usah jelek-jelekkan. Tetapi secara pribadi, kita harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan yang kita sembah. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Wow. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bukan kita kemudian sudah tidak bisa ngomong sudah, jangan. Ya. Tetapi yang harus kita lakukan bahwa sebanyak apapun kita menceritakan, masih ada perbuatan Tuhan yang tidak sempat kita ceritakan. Kenapa? Karena terlalu banyak. Terlalu banyak. Aku mau menceritakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini orang Kristen seperti apa ya kalau sudah sampai dalam level ini? Baru mengucapkan syukur untuk berkat mujizat Tuhan, datang lagi berkat. Baru mengucap syukur lagi, datang lagi. Sidang jemaat, saya katakan saya tidak berhayal. Tetapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah tujuan yang harus kita capai. Dari kemuliaan dikatakan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dari iman kepada iman yang sempurna. Jumlahnya terlalu besar untuk dihitung. Persiapkan berarti persiapkan diri kita untuk terus mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Ayat yang ke-7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Ini berbicara tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya, di dalam kitab Ibrani 10 tentang Yesus yang berkorban. Ibrani 10 itu berbicara tentang hukum Taurat itu sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan mentaati Allah Bapa untuk mati di atas kayu salib. Tetapi kalau kita mau juga sederhanakan, karena nubuatan terutama di dalam perjanjian lama itu bisa mengandung 2 arti atau 3 arti atau 3 nubuatan, ya. 1 nubuatan bisa untuk 1 kejadian, 2 kejadian atau 3 kejadian. Ayat 7 mengatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Kita selalu terjebak untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Kebenarannya, anugerah adalah Tuhan melakukan bagi kita. Tuhan melakukan di dalam kita. Tuhan melakukan bersama kita. Itulah anugerah. Di sini dikatakan engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian.
bahwa bukan karena kita memberikan korban kemudian Tuhan ampuni. Tuhan lebih tertarik kepada ini, tetapi Tuhan telah membuka telingaku. Ya. Fokus kita adalah Tuhan telah membuka telingaku, langsung lompat ke ayat 8, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Karena apa? Tuhan akan berfirman pada kita dan kita akan mentaati Dia. Bukan hanya sekedar aturan agama, pokoknya setahun sekali memberikan korban untuk menghapus dosa. Oh tidak. Ya. Bukan hanya sekedar liturgi, tetapi Tuhan akan berfirman secara langsung dan kita akan mentaati Dia. Ingat, saya katakan bukan soal kekuatan kita yang melakukannya, tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan secara langsung, pada waktu itu juga pengurapan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan diimpartasikan kepada kita untuk mampu melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Itu perbedaannya dengan firman yang tertulis ini. Ya. Anda mengerti bahwa firman ini mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Iya, kita semua mengerti. Ketika kita sakit, kita mencoba mengklaim, Tuhan, firman-Mu sudah mengatakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu aku sudah disembuhkan, aku percaya. Tapi kok tidak sembuh-sembuh? Ya, karena itu masih firman yang bersifat tertulis. Tetapi ketika Tuhan sendiri yang menghidupkan firman tertulis itu, dan kita mendengar, atau roh kita dipenuhi oleh firman ini, yang Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku, engkau sudah aku sembuhkan anakku. Maka pada waktu itu, kita bisa mengatakan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, aku disembuhkan dan kita akan sembuh. Itulah pewahyuan. Itulah pewahyuan. Kadang saya ini bisa merasakan seperti ini. Saya tahu ada seseorang yang akan memberkati saya, tapi kok tidak nyampe-nyampe. Saya tahu dalam roh saya. Dan yang saya lakukan adalah, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kekuatan roh jahat yang menahan berkat Tuhan sampai ke dalam tanganku, aku patahkan. Dan aku terima berkat Tuhan. Sidang jemaat, tidak lama kemudian, berkat yang saya sudah tahu Tuhan akan berikan pada saya, itu sampai kok. Sampai. Itu artinya kita mendengar bahwa Tuhan memberkati. Tapi kok belum nyampe. Ada kuasa roh jahat yang menghalang-halangi. Tetapi ketika kita dalam ketaatan kita mendeklarasikan bahwa aku diberkati. Ingat, kita sudah mendengar dulu, baru kita deklarasikan dan itu terjadi. Itu terjadi. Ayat yang ke-10 dan 11. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Ini berbicara tentang kesaksian. Bahwa apa yang Tuhan lakukan. Ingat, jangan hanya disembunyikan dalam hati. Jangan hanya diam, dikatakan. Dan
bibirku tidak kutahan untuk mengatakannya. Jangan hanya nyimpan, jangan hanya diam, jangan menutup mulut kita ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan atau mujizat Tuhan. Kadang orang itu mengatakan begini, saya harus ngurangi waktu saya untuk bersaksi. Kenapa? Takut dikatakan sombong, takut dikatakan ya kalau tidak mau ya ilah, ya kan? Banyak alasan. Apa itu sebenarnya yang terjadi? Setan sedang berbicara kepadamu. Setan sedang mengintimidasi engkau. Setan tidak mau orang lain mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang bisa disejajarkan dengan Tuhan yang sudah mengadakan mujizat bagi kita. Engkau sedang terintimidasi. Engkau sedang masuk ke dalam jebakan setan. Tetapi pemazmur katakan, aku tidak akan menahan bibirku. Aku tidak akan menyembunyikan dalam hatiku. Aku tidak akan berdiam diri. Kepada jemaah yang besar dikatakan, aku akan bersaksi. Sidang jemaat, bahkan saya berani katakan begini. Ketika setiap jemaat GPPS Pamekasan ini mengalami mujizat Tuhan dan bersaksi, mengalami mujizat Tuhan dan bersaksi, mengalami mujizat Tuhan dan bersaksi, kursi-kursi yang kosong ini akan terisi pada akhirnya. Dan engkau sedang mengarah pada kesaksian di hadapan jemaat yang besar. Kita sedang mengarah, kita sedang melangkah kepada kesaksian yang disampaikan kepada jemaat yang besar. Alami mujizat Tuhan, perbuatan ajaib dari Tuhan, dan saksikan. Maka jemaat akan ditambahkan. Setiap pengalaman engkau saksikan, maka itu akan mendatangkan jemaat yang baru. Sidang jemaat, jangan kata-kata yang jelek, jangan kata-kata fitnah, jangan kata-kata kepahitan. Jangan itu yang disampaikan di luar gereja. Itu tidak akan mendatangkan jemaat. Tetapi saya mau katakan ini, yang saya mau katakan juga. Saya merasa, saya bukan menakut-nakuti. Saya merasa, setiap orang yang kepahitan, setiap orang yang mau fitnah, setiap orang yang menjelek-jelekkan gereja ini, perhatikan, tahun ini pun penghakiman Tuhan akan dimulai. Perhatikan, saya berbicara sebagai hamba Tuhan. Mulai tahun ini pun penghakiman Tuhan akan terjadi. Lebih baik menceritakan mujizat, lebih baik menceritakan kebaikan, lebih baik menceritakan apa yang disebut mulia, adil, benar, suci, sedap didengar, patut dipuji. Kita akan diberkati. Pasti diberkati. Sesuai dengan perkataan kita. Maka itu juga yang akan kita terima. Tuhan memberkati kita semua.